Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Halid. Saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester atau UTS yang akan mempresentasikan studi presiden mixed use high rise building, pemrograman ruang, pemilihan lokasi, dan yang terakhir analisis tapak. Jadi yang pertama ada studi presiden. Nah, secara pengertian mixed use high rise building adalah bangunan yang bertingkat tinggi multifungsi yang terdiri dari satu atau beberapa massa bangunan yang terpadu dan saling berhubungan secara langsung dengan fungsi yang berbeda. Mixed use building menggabungkan antara fasilitas hunian, fasilitas bisnis, fasilitas rekreasi, dan fasilitas lainnya yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh suatu pengembang. Next. Definisi rental office. Pengertian rental office. Menurut Arnold 1993, kantor atau office building adalah suatu tempat yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau suatu profesi yang dibedakan dari bangunan tempat tinggal komersial, industri atau fasilitas rekreasi. Menurut Mukijat 1997 mengatakan bahwa kantor merupakan tempat yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha yang bertujuan untuk memberikan pelayanan komunikasi dan perekaman. Kantor sewa dapat diartikan sebagai bangunan yang digunakan untuk mewadahi transaksi bisnis dan pelayanan profesional. Menurut Marlina, 2008 bangunan gedung yang diakibatkan dari pertumbuhan ekonomi yang pesat di kota besar seperti industri, bangunan dan konstruksi, perdagangan, serta perbankan. Next. Yang berikut ada tipologi rental office. Menurut Marlina, rental office itu terdiri dari 5. Yang pertama kantor sewa berdasarkan ruang sewa, kantor sewa berdasarkan peruntukan, kantor sewa berdasarkan jumlah penyewa, kantor sewa berdasarkan pengelolaannya, dan yang terakhir kantor sewa berdasarkan kelasnya. Selanjutnya, kantor sewa berdasarkan bentuk ruang sewa. Itu terdiri dari 3. Yang pertama ada small space, merupakan bentuk ruang sewa yang berkapasitas 1 sampai dengan 3 orang dengan luas ruang minimal 8 meter persegi dan maksimal 40 meter persegi. Yang kedua, medium space, merupakan bentuk ruang sewa yang berkapasitas memadai untuk sebuah grup kerja dan luasan minimal 40 meter persegi dan maksimal 150 meter persegi. Yang terakhir, large space, merupakan bentuk ruang sewa yang berkapasitas memadai untuk banyak grup kerja dan luas ruang di atas 150 meter persegi. Next. Kantor sewa berdasarkan peruntukan. Dalam sebuah kantor sewa dapat dikembangkan untuk mewadahi fungsi tertentu sehingga berakibat pada tuntutan ruang serta fasilitas. Menurut Marlina, terkadang kelengkapan dan karakter ruang serta fasilitas kantor sewa berbeda-beda sesuai fungsi aktivitas dan aktivitas yang ditampung. Antara lain, kantor sewa fungsi tunggal, kantor sewa fungsi majemuk. Selanjutnya, kantor sewa berdasarkan jumlah penyewa. Yaitu penyewa bangunan tunggal, penyewa lantai tunggal, penyewa lantai majemuk. Next.
Kantor sewa berdasarkan pengelolaannya. Berdasarkan pengelolaannya, kantor sewa menurut Marlina mengklasifikasikannya sebagai berikut. Yang pertama ada tenant owned office building, yang kedua spekulatif office building. Next, ada investment type of building, Taylor mode building. Next, kantor sewa berdasarkan kelasnya, yaitu terdiri dari kelas A, bangunan relatif baru, lokasi di daerah utama, tingkat hunian dan yang tinggi, tarif sewa yang tinggi, namun kompetitif. Kelas B, bangunan bukan baru akan tetapi direnovasi sepenuhnya sesuai standar modern. Kelas C, bangunan yang lebih luas tanpa merenovasi namun dalam kondisi cukup baik. Kelas D, bangunan yang telah mencapai akhir masa pakainya. Next. Yang berikut ada studi banding. Jadi bangunan yang menjadikan contoh untuk rental office ini yaitu Southgate Residence. Superblok Southgate adalah sebuah kawasan komprehensif di mana semua kebutuhan transaksi di suatu kawasan yang meliputi apartemen, perkantoran, dan pusat perbelanjaan, mixed use development. Hunian ini Altura Tower sangat cocok di era new normal karena semua kita lakukan di kawasan superblok ini, mulai dari hunian, sarana olahraga, lingkungan asri hijau, shopping mall, dan perkantoran. Next. Yang berikut ada Soho Podomoro. Soho Podomoro merupakan kompleks superblok di kawasan CBD Jakarta Barat, memiliki office tower grade A yang menyediakan unit kantor nyaman dan prestisius. Gedung perkantoran yang disediakan pun memiliki lokasi yang ideal dengan berbagai kemudahan akses dan dekat dengan banyak fasilitas publik. Berbagai fasilitas di dalam gedung seperti ATM, food court, restoran, minimarket, dan bank yang dapat digunakan para pekerja yang memiliki kantor di gedung ini. Next. Yang berikut ada pemrograman ruang dan organisasi ruang, mengidentifikasi dan menganalisis hal-hal berupa jenis pengguna, aktivitas atau kegiatan-kegiatan jenis pengguna, kebutuhan ruang, standar dan persyaratan ruang, serta organisasi ruang. Yang pertama ada program ruang. Jenis pengguna. Jenis pengguna, kegiatan pengguna, kebutuhan ruang, standar dan persyaratan ruang. Lanjut.
Lanjut. Nah, ini merupakan organisasi ruang. Lanjut. Next. Yang berikut pemilihan lokasi. Nah, pemilihan lokasi rancangan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses perancangan arsitektur. Lokasi yang tepat dapat memiliki dampak besar terhadap kesuksesan proyek. Interaksi dengan lingkungan sekitar, aksesibilitas, dan aspek lainnya. Yang pertama ada kriteria lokasi. Nah, kriteria lokasi itu terdiri dari 8. Yang pertama, peruntukan lahan sesuai dengan peruntukan kawasan, yaitu berada di kawasan komersial atau perdagangan dan jasa. Yang kedua, terjangkau oleh jaringan transportasi kota, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Yang ketiga, luasan tapak cukup untuk menampung aktivitas dan kegiatan yang direncanakan. Yang keempat, lingkungan sekitar tapak mendukung keberadaan bangunan atau kawasan. Yang kelima, mempunyai aksesibilitas yang baik. Yang keenam, potensi lingkungan dengan daya dukung tanah yang mendukung. Yang ketujuh, dapat menampung kegiatan-kegiatan yang direncanakan maupun pengembangannya. Dan yang terakhir, nilai orientasi kenyamanan lingkungan sekitar tapak cukup baik. Lanjut. Yang berikut ada alternatif lokasi. Nah, alternatif lokasi ini terdiri dari 3. Nah, alternatif yang pertama itu berada di Jalan Kasmat Lahai, Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Alternatif yang kedua berada di Jalan Andalas, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Dan yang terakhir, alternatif yang ketiga, lokasi berada di Jalan Biau, Kecamatan Kolontalangi, Kota Gorontalo. Lanjut. Yang berikut penentuan lokasi. Sebelum menentukan lokasi, baiknya kita meninjau dasar pertimbangan yang terdiri dari 4. Yang pertama ada peruntukan lahan sesuai dengan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa. Yang kedua, terjangkau dan jaringan transportasi baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Yang ketiga, luasan tapak cukup untuk menampung aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Yang keempat, lingkungan sekitar tapak mendukung keberadaan bangunan atau kawasan. Dari hasil penilaian, di sini yang sesuai dengan kriteria pemilihan lokasi itu, maka dapat ditentukan dengan total nilai 20, yaitu ada di alternatif 2, yang berada di Jalan Andalas, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Lanjut.
Analisis tapak. Tapak terletak di Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo dengan batasan site sebagai berikut. Pada sisi utara itu berbatasan langsung dengan Jalan Membramo dan juga pemukiman warga. Pada sisi timur pada site itu berbatasan langsung dengan rumah warga dan tempat usaha kecil menengah yang berada di Jalan Rosli Datau. Di sisi selatan itu berbatasan langsung dengan Jalan Yusuf Hasiro. Lanjut, view. Perlu kita ketahui juga kriteria dalam menganalisis view yang ada pada tapak. Itu yang pertama, merespon situasi lingkungan sekitar tapak. Yang kedua, memperhatikan view dari dalam site. Dan yang terakhir, memperhatikan view dari luar site. Pada sisi utara, view yang menghadap ke arah luar pada sisi ini berhadapan langsung dengan jalan raya dan rumah warga yang hanya berjajar di sepanjang jalan, dan di belakangnya terdapat area persawahan yang memungkinkan pengguna apartemen atau hotel dapat menikmati pemandangan yang sejuk dari area persawahan ini. Di sisi timur itu berada di Jalan Rusli Datau. Pemandangan di sini menampakkan rumah warga dan beberapa usaha kecil menengah. Di sisi barat itu view yang menghadap ke arah luar pada sisi ini berhadapan langsung dengan area persawahan, ditambah dengan pemandangan dari sinar matahari sore yang akan terbenam, akan menambah pemandangan pada area ini akan tampak lebih indah dan tentram bagi pengguna hotel, apartemen maupun kantor sewa.